Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Wedawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang compound interest dalam investasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suryadi SEMM yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan apa yang sudah saya cari dan saya buat. Baik, saya akan mulai dari yang pertama. Ini ada judulnya itu compound interest dalam investasi. Di dalam ini kita akan membahas 4 pokok tentang investasi, yaitu yang pertama ada investasi, yang kedua ada money management atau bagaimana cara mengelola keuangan, yang ketiga ada saham, dan yang terakhir ada compound interest. Yang pertama kita bahas itu dulu, yaitu investasi. Nah, investasi itu apa sih? Nah, investasi sendiri itu adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal itu mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Nah, di sini itu kita bahas apa saja sih instrumen investasi itu. Nah, di sini saya bahas cuma 6, tapi sebenarnya masih banyak lagi instrumen investasi. Tapi di sini saya bahas cuma 6. Yang pertama itu ada saham. Saham itu bisa diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas atau PT ya. Nah, dengan kita ngasih modal tersebut, maka kita tuh bisa memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan tersebut, terus kayak bisa memiliki hak buat aset perusahaannya, terus berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham, maaf. Nah, yang kedua itu ada emas. Emas itu apa sih? Emas itu adalah logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa, yang biasanya menjadi bahan perhiasan atau harta berharga. Nah, selain itu emas itu adalah instrumen investasi yang paling populer dan terpercaya dari masa ke masa. Nah, yang ketiga di sini ada cryptocurrency. Cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi atau yang sering juga dikenal sebagai blockchain sebagai sistem yang menjaga keamanan dari mata uang digital tersebut. Nah, cryptocurrency ini tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin atau uang tunai yang digunakan secara umum di seluruh dunia. Nah, yang keempat ini ada reksadana. Reksadana itu apa? Reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Nah, kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga, kayak misalnya yang tadi saham atau obligasi atau instrumen pasar uang dan lain-lain. Nah, yang keempat itu yang kelima ini di sini ada properti. Nah, properti itu apa sih? Kayak yang kita tahu, properti itu biasanya kayak berupa tanah atau bangunan gitu kan, atau juga bisa sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan yang dimaksudkan, yakni tanah milik dan bangunan. Nah, yang terakhir di sini kita bahas ada deposito. Nah, deposito itu sendiri adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Nah, karakteristik deposito dari bank ini antara lain yaitu kayak deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Nah, selanjutnya di sini ada kita memahami liabilitas dan aset. Nah, liabilitas itu apa sih? Liabilitas itu merupakan suatu kewajiban. Kata lain dari liabilitas itu bisa diartikan sebagai hutang juga. Nah, contoh liabilitas itu apa sih? Kayak hutang kartu kredit, cicilan, dan lain-lain. Kayak misal kita ngambil cicilan rumah atau cicilan mobil. Nah, itu masuknya ke liabilitas. Terus di sini ada aset. Aset itu apa? Aset itu dapat diartikan sebagai sumber daya yang dimiliki dan dikuasai. Contohnya aset itu ada tanah, uang tunai, surat berharga, dan lain-lain. Nah, di sini ada catatan juga ya nih. Rumah dan kendaraan jika tidak disewakan bisa menjadi liabilitas bukan aset, karena rumah
perlu perawatan, pajak, dan lain-lain. Kendaraan pun demikian, kayak setiap tahunnya tuh harganya pasti turun kalau kendaraan kan. Terus perlu biaya servis dan kena pajak juga. Nah, selanjutnya kita bahas poin yang kedua tadi. Ini ada money management atau manajer keuangan, memanage keuangan. Nah, apa sih money management ini? Kayak setiap income yang kita dapatkan itu harus dikelola dengan baik supaya menghindari yang namanya hutang. Terus mengetahui apa aja pengeluarannya, mengetahui aset yang dimiliki, hingga setiap mendapatkan income itu tidak merasa kok cepet banget habisnya, kok cepet banget hilangnya, kayak gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh pembagian pengeluaran keuangan dari tokoh konglomerat asal Tiongkok yang bernama Li Ka-shing. Nah, di sini dia membagikan pengeluaran keuangannya itu 30% untuk pos biaya hidup. Nah, 20% untuk pos bersosialisasi, 15% untuk pos mengembangkan diri, dan 10% pos liburan, dan 25%-nya ini untuk investasi. Jadi kan total ada 100%. Nah, dia dibagi-bagi, 100% itu dibagi-bagi biar pengeluarannya itu tertata, termanage gitu. Jadi misal dia habis dapat duit, nggak langsung hilang gitu aja duitnya. Nah, lanjut ke kalau kita mau mulai investasi itu, kita harus memenuhi poin-poin berikut ini. Yang pertama itu harus memiliki cash flow positif, atau penghasilan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Jadi kalau kita mau investasi itu, penghasilan kita itu harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Nggak boleh terbalik, nggak boleh pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan. Jadi misal kita kerja dapat 5 juta, nah pengeluaran kita cuma 2 juta, baru kita boleh investasi. Kalau misalnya gaji kita 5 juta tapi pengeluarannya 5 juta juga atau melebihi penghasilan, itu nggak boleh, kita jangan investasi dulu. Lebih baik di manage dulu keuangannya, lunasin hutang-hutang yang ada, baru kita boleh investasi. Nah, yang kedua itu yang tadi aku bilang, lunasi dulu hutang konsumtif yang bunganya tinggi lebih dari 15% per tahun. Nah, yang ketiga itu harus punya dana darurat sesuai dengan pengeluaran bulanan. Kalau misalkan aku ngasih contohnya di sini, dana daruratnya itu kamu harus punya duit misal kamu gajinya sebulan 5 juta. Nah, dana darurat kamu itu harus 3 kali lipat dari penghasilan kamu, kayak gitu. Nah, yang keempat harus punya asuransi kesehatan minimal BPJS. Nah, di sini poin ketiga ada saham. Apa sih saham itu? Nah, saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak adil dalam rapat umum pemegang saham. Kayak yang udah saya kasih tahu tadi pas di awal pengertian saham. Nah, di pasar sekunder atau bursa itu, atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham itu mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Jadi nggak bisa stuck di situ aja, pasti ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Nah, pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Nah, di sini saya akan jelasin apa itu capital gain dan dividen. Nah, capital gain itu adalah keuntungan yang didapatkan dari selisih harga jual dikurangi harga awal saat kita membeli saham pertama kali. Sedangkan dividen itu adalah profit yang berhasil dicetak oleh perusahaan yang dibagikan kepada investor tiap tahun pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, di sini poin terakhir yang keempat, kita bahas tentang compound interest. Nah, apa itu compound interest? Compound interest itu atau bunga berbunga ya kita sebutnya. Nah, itu adalah sistem perhitungan bunga terhadap nilai pokok pada suatu tingkat bunga tertentu, yang mana pada perhitungan berikutnya nilai pokoknya akan ditambah dengan bunga yang diperoleh atau dikenakan sebagai basis perhitungan besaran bunga untuk periode waktu berikutnya pada tingkat bunga yang sama. Nah, menurut Albert
Einstein, ini compound interest adalah sebuah keajaiban dunia yang bisa membuat seseorang menjadi kaya dengan melipat gandakan uangnya melalui compound interest. Kenapa bisa gitu? Nah, coba ya, ini saya kasih contoh tentang compound interest. Kalau kamu disuruh milih, kamu milih dikasih duit sebesar 25 miliar atau duit 100 perak, tapi duit 100 perak ini bisa jadi 2 kali lipat dalam 30 hari. Kalian pilih yang mana? Pasti kebanyakan orang tuh pilih pilihan yang pertama, yang dikasih duit langsung 25 miliar, karena kita sendiri juga kalau dengar nominalnya sangat gede ya. Jadi kebanyakan orang mungkin pada pilih yang itu. Padahal pilihan yang B, yaitu pilihan yang tadi, kalau misalnya kita milih yang 100 perak tapi setiap hari itu bakalan naik, itu adalah pilihan yang paling menguntungkan karena kita akan melihat keajaiban dari compound interest sendiri, atau bisa dibilang bunga berbunga atau bunga majemuk. Nah, coba di sini saya udah kasih contoh compound interestnya dari yang dari 1 hari itu 100 perak dikali 2 dikali 2 dikali 2 terus, maksudnya dikali dengan hasil yang itu. Misal hari pertama kita dapat 100 perak, di hari kedua kita dapat 200 perak karena dilipat gandakan. Nah, di hari ketiga kita udah dapat 400 perak, di hari ke-8 kita udah dapat, di hari ketiga kita udah dapat 800 perak. Nah, di hari ke-15 saja sudah menjadi 3.276.800 perak. Nah, di hari terakhir, hari ke-30 ini kita sudah mendapatkan 107.374.182.400 rupiah. Itu hasil yang lebih banyak daripada angka 25 miliar tadi kan. Makanya kebanyakan orang itu kurang memahami compound interest tuh akan sangat sulit gitu. Kalau kita udah paham compound interest, nah, itu bisa meningkatkan pendapatan kita gitu. Nah, kalau di sini saya akan nah, yang contoh sebelumnya itu cuma contoh doang ya. Namun dipraktekkan dalam realnya, tetapi 2 kali lipatnya, tidak 30 kali, tergantung dari lama kita menyimpan atau kita investasinya. Nah, saran saya di sini kalian harus mencari saham perusahaan yang memberikan return 15-20% returnnya per tahun. Nah, jika returnnya 20% per tahun nih, artinya dapat menjadi 2 kali lipat per 4 tahun. Jika kita melakukan invest selama 40 tahun, artinya 2 kali lipatnya sebanyak 10 kali. Nah, yang kedua ini cari saham perusahaan yang konsisten terus berkembang. Jangan yang perusahaan abal-abalan atau yang suka naik turun, terus kadang turunnya drastis. Tapi coba cari yang konsisten terus kayak buat maju. Misal dari awal dia emang udah turun, terus lama-lama naik sedikit kan lama-lama jadi bukit. Nah, setiap mendapatkan dividen jangan diambil, tapi diinvestkan kembali supaya compound interest bisa lebih terasa. Nah, di sini saya akan memberitahu cara mengoptimalkan supaya compound interest lebih bekerja. Yaitu yang pertama, lakukan invest setiap bulan. Jadi setiap mendapatkan income itu harus dialokasikan untuk diinvestasikan. Kayak yang tadi saya udah kasih tahu, pembagian berapa persen untuk investasi, untuk biaya hidup dan lain-lain. Nah, itu dipakai biar manage keuangannya juga lebih stabil. Nah, yang kedua itu membutuhkan waktu. Compound interest itu membutuhkan waktu. Jadi semakin lama waktu kita untuk invest, compound interestnya itu akan semakin bekerja. Yang ketiga ada invest dengan nominal yang maksimal. Nah, kalau kita mengalokasikan lebih banyak yang diinvestasikan, maka akan lebih optimal. Tapi pintar-pintar juga milih sarana untuk investasinya, jangan sampai kemakan dengan investasi bodong dan semacamnya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.